motivasi untuk menjenguk orang sakit. Karena diperintah Nabi SAW. Pelajaran kedua, keutamaan yang didapatkan adalah kalau Anda menjenguknya di pagi hari, walaupun cuma beberapa saat, beberapa detik saja, cuma datang, doakan misalnya, la ba'sa alaika tahur wa syifa, semoga tidak masalah bagi Anda, semoga lekas sembuh ya. Anda doakan, Anda hibur dia, Anda bawakan makanan kesukaannya misalnya, atau buah-buahan atau apalah ya, yang kira-kira menghibur. Dan tentu jangan hal-hal yang haram ya, jangan membawa seperti minuman keras atau yang lainnya gitu kan. Walaupun dia menyukainya, maka insya Allah ini akan sangat baik. Maka kalau Anda menjenguknya beberapa saat saja, walaupun Anda tidak bawa apa-apa sebenarnya, Anda cuma datang menjenguknya, menghiburnya, mendoakan kebaikan, maka sudah cukup. Allah akan datangkan 70.000 malaikat. Mulai Anda jenguk itu sampai sore hari. Kalau Anda jenguk pagi hari sampai sore, bayangkan berapa jam, terus 70.000 itu mendoakan dia. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari, walaupun hanya beberapa saat saja, ya, maka Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi. Ini berapa jam kita didoakan oleh malaikat? 70.000 lagi. Satu malaikat saja sudah luar biasa. Bagaimana kalau 70.000 malaikat yang mendoakan? Itu kan keutamaan besar sekali. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Kita akan melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke kitab baru sekarang, kitab nomor 6, membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mensolati dan menghadiri penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburnya setelah penguburannya. Bab pertama dalam kitab nomor 6 ini, bab nomor 144 dari awal belajar. Bab membesuk orang sakit. Kita langsung teman-teman sekalian masuk insya Allah ke hadis-hadis yang akan kita bacakan di bab ini, dimulai dari hadis nomor 899. Ini sesuai dengan urutan dari awal kita belajar buku ini tentunya. Hadits ini yang pertama dalam bab 144 berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adatil marid wa ittiba'il janaiz wa tashmitil 'atish wa ibradil muqsim wa nasril madlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, membebaskan sumpah orang yang bersumpah, menolong orang yang teraniaya, mendatangi undangan, dan menebarkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, atau yang pegang bukunya bisa baca muttafaqun alaih. Artinya disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik teman-teman sekalian, kita bisa langsung saja mengambil faedah dari hadis ini. Tentu saja faedah yang pertama adalah kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, di mana sahabat yang mulia inilah yang telah menyampaikan kepada kita pesan Nabi SAW. Jadi kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis, baik itu dia menceritakan kronologis hadis tersebut, atau dia menceritakan tentang keadaan Nabi SAW, atau dia menceritakan tentang pesan Nabi SAW, seperti Al-Bara' menyampaikan pesan Nabi untuk kita ini, maka semua ini berarti keutamaan khusus buat beliau. Kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadis adalah perintah Nabi SAW untuk menjenguk dan membesuk orang sakit. Dan ini tentunya nanti akan kita dengarkan cukup banyak hadis-hadis dalam bab ini tentang keutamaannya seperti apa. Tapi yang jelas ini anjuran agar kita membesuk orang sakit. Ini perintah langsung dari Nabi SAW. Tentu banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu berarti memang ibadah sendiri kalau menjenguk orang sakit. Sebagaimana tadi saya katakan, kita akan dengarkan banyak sekali keutamaan tentang menjenguk orang sakit nanti. Insya Allah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran bagi yang sehat. Ya. Kalau kita diberikan kesehatan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'matani maghbunu katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali luput dari manusia. Banyak mereka lupa dan lalai. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan juga waktu lowong. Jadi kalau kita mesti diberikan kesehatan kayak sekarang, alhamdulillah, saya bisa ngisi materi, Anda juga bisa mengikuti materi ini. Anda masih bisa beraktivitas, bisa berpuasa. Harus disyukuri nikmat ini. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, keselamatan kita ya. Segala apa yang Allah berikan sebagai nikmat sampai ajal datang nanti dengan sempurna tentunya. Allahumma amin. Karena ini nikmat yang luar biasa, banyak lalai dari mayoritas manusia, mereka tidak mensyukurinya dan juga tidak
ya menempatkan nikmat itu pada tempat yang benar, yaitu digunakan di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil pelajaran, oh ternyata saya lagi sehat. Dengan melihat orang sakit kita jadi lebih tertarik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, tentu di sini ada adab-adabnya ya. Anda kalau jenguk orang sakit yang berlama-lama, Anda menghibur dia, mendoakan yang baik ya, seperti misalnya sabda Nabi SAW pada saat menjenguk sahabat yang sedang sakit, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Semoga tidak masalah bagi yang penyakit ini dan semoga jadi pembersih terhadap dosa-dosamu. Jadi memang ini bisa saja ya menjadi ajang kesempatan pahala yang luar biasa karena menjenguk adalah ibadah sendiri. Kita juga bisa mengambil pelajaran dan mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak sedang diberikan kepada orang yang sedang sakit yang kita jenguk. Kemudian kita juga bisa meraih pahala dengan mendoakan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan mendoakan tentunya ya. Maka ini adalah ibadah yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil ya maksudnya dari ziarah orang yang sakit ini ya, yaitu orang yang sakit sendiri, dia juga akhirnya merasakan bagaimana besarnya nikmat kesehatan di saat dia sehat dulu. Sehingga di saat nanti Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari penyakit, maka dia akan secara otomatis bisa mensyukuri nikmat tersebut dan dia bisa maksimalkan. Karena kalau kita sudah sakit, mulai lemas, demam, flu, ya, rematik atau apalah penyakit-penyakit yang mungkin umumnya orang merasakan misalnya, maka pada saat itu dia berharap bisa segera sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dia tidak bisa, subhanallah. Nah, di saat itu dia bisa merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan itu di saat Allah berikan kepada dia. Jadi nanti kalau dia sembuh, dia akan bisa maksimalkan di atas syukur dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran kedua dari hadis, yaitu hikmah daripada membesuk orang sakit. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari hadis adalah perintah yang kedua Nabi SAW, yaitu mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Ini juga sama, mengandung banyak sekali hikmah. Tapi kita akan sebutkan misalnya di antara keutamaannya, karena di sini memang babnya khusus membesuk orang sakit. Saya tadi tidak banyak menyebutkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit atau membesuk orang sakit, karena akan banyak hadis menyebutkan apa saja yang Anda dapatkan. Tapi mengantar jenazah memang di sini ya secara khusus nanti kita mungkin kedepannya akan ada beberapa hadis, tapi di sini saya akan sebutkan misalnya sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mensolati jenazah dia akan dapatkan 1 qirat pahala, dan siapa yang mengantar jenazah hingga dimakamkan maka akan juga diberikan 1 qirat pahala. Dan waktu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, seperti apa kadar 1 qirat itu? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Berarti memang menunjukkan pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Tapi di antara hikmahnya adalah supaya kita, teman-teman sekalian yang masih hidup ini menyadari, oh ternyata ada orang ini seperti saya dulu. Dia bisa berbicara, dia juga lahir dari rahim seorang ibu. Gitu ya, dia punya ide-ide, dia punya harapan yang mirip omnya seperti manusia gitu ya. Nah, semua ini teman-teman sekalian berarti menandakan memang bukan mustahil kita juga akan seperti dia nanti. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat lain Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalian pasti dimanapun kalian berada, kalian pasti akan dijemput dengan kematian dimanapun kalian berada, gitu kan? Jadi jelas sekali bagaimana kita akan meninggal dunia seperti jenazah yang sedang kita antar. Maka kita ambil pelajaran. Saya juga bisa meninggal nih, supaya Anda bersegera dalam amal soleh. Makanya Amr bin As radhiyallahu anhum, beliau pernah lewat di sebuah kuburan bersama dengan murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Pada saat beliau melihat kuburan tersebut, beliau langsung ya merenung sejenak, lalu kemudian beliau ke pinggir jalan, lalu beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat, murid-muridnya sempat tanya, apa yang Anda lakukan? Kami belum pernah lihat Anda melakukan perbuatan seperti ini. Kata beliau, saya tiba-tiba teringat waktu lihat kuburan tersebut, betapa butuhnya orang-orang mati ini dengan amal soleh. Maka yang terlintas di benak saya adalah sholat, maka saya sholat pada saat itu. Ya, entah beliau sholat apa, mungkin sholat taubat, mungkin sholat wudu. Intinya beliau sholat pendekatan diri kepada Allah SWT karena tersentuh melihat jenazah atau kuburan yang ada di hadapan matanya. Nah seperti itu kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa gitu kan. Sehingga kalau yang masih punya dosa dia segera bertaubat. Kalau yang masih punya
amal soleh yang kurang dia segera sempurnakan ya. Kalau dia sudah kerjakan amal soleh dia sekarang perbanyak ya. Dia coba tingkatkan kualitas dan kalau yang ada bisa ditingkatkan kuantitasnya, ditingkatkan kuantitas seperti zikir, baca Quran dan segala macam. Terlebih lagi sekarang lagi bulan Ramadan, kesempatan emas. Kalau bukan Ramadan Anda menjadi lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah, lalu kapan Anda akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bulan Ramadan Anda tidak taubat dan kembali kepada Allah, maka kapan Anda akan kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bulan Ramadan Anda tidak segera beramal dengan amal-amal ahli surga, lalu kapan Anda akan beramal? Kalau bukan Ramadan Anda selamatkan diri Anda dari dosa-dosa dan amal-amal ahli neraka, lalu kapan Anda akan menyelamatkan diri dari semua itu? Oleh karena itu teman-teman kita harus ambil pelajaran ya dari ngantar jenazah sendiri. Selain memang dia ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya katakan, kita akan dapatkan seperti satu qirat atau satu gunung pahala dengan mengantar jenazah tersebut. Baik, faedah keempat dari hadis yaitu perintah Nabi SAW yang ketiga, masalah watashmitil atish, dan mendoakan orang yang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak asing lagi, sudah sering kita sebutkan ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu tentang masalah ini. Maksudnya kalau ada orang yang bersin di hadapan kita lalu dia memuji Allah, alhamdulillah dia katakan begitu, maka disunnahkan kita untuk mengatakan yarhamkallah ya. Laki-laki yang perempuan yarhamkillah ya. Kemudian nanti orang yang bersin ini yang didoakan akan mendoakan juga mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi ini doa-doa yang sudah sangat masyhur yang harusnya diucapkan oleh seorang muslim. Kalau dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Nabi SAW mengatakan Allah itu sangat suka dan mencintai bersin. Makanya kita disuruh memuji ya. Kemudian orang yang mendengarkan mengatakan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan diganti ki, yarhamkillah. Ya, kemudian yang didoakan tadi yang bersin kembali mendoakan orang yang mendoakan tadi dia, yang mentashmitnya, ya, atau mengatakan yarhamkallah tadi, dia mengatakan yahdikumullah, semoga Allah berikan kalian hidayah, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi memang ini perintah Nabi SAW yang jangan dianggap remeh ya. Semua manusia pasti bersin kan gitu. Nah, pada saat bersin usahakan Anda jangan lupa sunnah Nabi SAW untuk memuji Allah alhamdulillah, lalu yang mendengar semuanya mendoakan yarhamkallah, lalu dia kembali mengatakan yahdikumullah yuslih balakum. Kemudian pelajaran selanjutnya ya, ini sudah 4 berarti pelajaran yang kelima dan pesan keempat Nabi SAW yaitu ibraril muqsim ya, menerima dan membebaskan sumpah seseorang. Misalnya dia mengatakan demi Allah datangilah saya, atau jenguklah saya, atau datanglah ke rumah saya bertamu, atau bantulah saya misalnya. Ini namanya dia bersumpah demi Allah ya. Ini muqsim, dia bersumpah. Kita disuruh ibrar. Kita berusaha untuk membebaskan dia dari sumpah dia dengan cara mendatangi rumahnya, membantu semampu kita ya. Selama itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Kalau dia bilang misalnya, demi Allah berzina dengan saya, itu tentu tidak akan mungkin kita kabulkan. Gitu kan? Tetapi kalau perbuatan baik, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan saudara kita dari sumpahnya. Nah ini pelajaran yang kelima yang bisa diambil. Ini pesan keempat Nabi SAW. Pesan yang keenam, pesan kelima Nabi SAW, ini pelajaran keenam dari hadis, wa nasril mazlum. Wa nasril madlum, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Nah ini ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi unsur akhaka zaliman atau madluma. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang madlum, orang yang terzalimi pantas kita bantu. Tapi orang zalim, dia jahat, bagaimana cara yang kita membantu dia? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kezalimannya. Engkau luruskan kezalimannya. Jadi ini pesan Nabi SAW yang kelima. Ini pelajaran keenam. Pesan Nabi SAW yang keenam, di sini ada 7 pesan ya. Dan ini pelajaran yang ketujuh tentunya, wa ijabatid da'i. Ya. Dan mendatangi undangan. Nah, Anda diundang oleh seorang muslim, ya, ataupun orang kafir yang undang Anda. Selama undangan tersebut bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang muslim, kita datangi. Ya, undangan dia, undangan buka puasa, undangan apa. Kalau memang kita tidak bisa, dari awal kita bahasakan saya tidak bisa. Ya. Kemudian kalau orang kafir pun tidak ada masalah. Nabi SAW pernah menjawab undangan Yahudi untuk makan di rumah orang Yahudi tersebut.
Nabi SAW pernah menjawab undangan Ubaidillah atau Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik, ya, pada saat dia akan meninggal dunia. Diundang gitu kan, tapi memang di sini bukan maksiat kepada Allah SWT. Nabi SAW datang karena undangan Yahudi tersebut, dan Nabi SAW datang untuk menasihatin kepala munafik tersebut agar dia segera bertaubat sebelum meninggal dunia. Selanjutnya, pelajaran yang ke-8 dari hadis, dan ini pesan ke-7 Nabi SAW, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Ifsya'is salam maksudnya menyebarkan salam. Nah, ini satu juga pelajaran yang sering kali kita ingatkan teman-teman sekalian, hidupkan salam di antara kita. Dan usahakan selalu lengkap. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat tercurahkan untuk kalian. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua ini teman-teman sekalian, kita ucapkan ya, untuk tentu tujuannya agar menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW pada saat menjawab sahabat yang hanya mengatakan Assalamualaikum, Nabi sambil mengatakan orang ini dapat 10 pahala. Orang yang kedua datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan orang ini dapat 20 pahala. Lalu orang ketiga datang melengkapkan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan orang ini dapat 30 pahala. Baik, kita langsung masuk hadis kedua dalam bab ini, dan ini urutan 900 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatid da'wati wa tashmitul 'atish." Sesungguhnya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua membesuk orang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat mendatangi undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Situ ada tulisannya muttafaqun alaih. Jadi teman-teman sekalian, ini kurang lebih mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Cuma kita ngambil bagi juga pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah pentingnya seorang muslim mengetahui bahwasanya saudaranya muslim yang lain punya hak. Dia kenal atau tidak kenal. Selama dia muslim, dia syahadat, maka dia punya hak. Mau satu kota atau beda kota, mau satu suku atau beda suku, mau satu negara atau beda negara. Intinya, atau kenal atau tidak kenal. Intinya dia punya hak dari kita. Selama dia muslim punya hak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Pelajaran kedua, hak yang pertama seorang muslim adalah menjawab salamnya. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Ya. Kalau dia pun mengatakan, dia cuma mengatakan Assalamualaikum, kita tetap boleh jawab lengkap. Dia mengatakan misalnya Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan atau tulisan sama. Kemudian hak yang kedua, dan ini pelajaran ketiga dari hadis, yaitu membesuk orang sakit. Ini jadi saksi bahasan kita yang sedang jadi judul bab kita ya, membesuk orang sakit. Menjenguk orang sakit harus sudah kita sebutkan hikmahnya. Pelajaran yang keempat, yaitu mengantar jenazah. Ya. Ini pelajaran keempat, dan ini pesan ketiga Nabi SAW di sini ya. Hak muslim terhadap muslim yang lain. Selain menjawab salamnya, membesuk orang sakit, kemudian mengantar jenazah. Tadi sudah kita jelaskan hikmah yang bisa diambil dari mengantar jenazah. Pelajaran kelima dari hadis, dan ini pesan keempat atau hak muslim terhadap muslim yang lain adalah mendatangi undangan. Jadi sudah kita jelaskan tadi ya. Selama undangan itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat muslim atau non muslim tetap boleh kita datangi. Ya, bukan kalau maksiat tidak boleh ya. Tetapi kalau muslim atau non muslim tetap kita jawab. Cuma kalau muslim lebih besar haknya. Karena di sini masuk dalam hak muslim. Lalu kemudian pelajaran yang keenam, dan ini adalah hak yang kelima muslim, mendoakan jika orang itu bersin. Asal dia mengatakan Alhamdulillah. Nah, ini pernah kita jelaskan ya, di bab-bab yang sebelumnya tentang tidak boleh kita mengatakan Alhamdulillah bagi orang yang tidak boleh kita mengatakan Yarhamkallah, mendoakan dia kebaikan. Semoga Allah merahmati kalau dia tidak memuji Allah. Yang memuji Allah saja yang boleh kita doakan. Allahu a'lam. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 901 dalam bab ini tentunya. Dan dalam bab ini ada hadis atau sampai nomor 905 ya. Baik, hadis nomor 901 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'inda? Ya ibna Adam,
istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun fala tut'imhu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi? Ya ibn Adam, istasqaituka falam tasqini. Qala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika indi? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit dan kalian tidak membusukku. Lalu, atau engkau tidak membusukku. Ya. Jadi terjemahan kalian sebenarnya lebih tepatnya kamu, ya, karena Allah seperti berbicara secara individu kepada anak Adam itu. Ya, aku sakit dan kamu tidak membusukku. Lalu orang itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku membusukmu sedangkan engkau adalah Tuhan seru sekalian alam, maksudnya Tuhan alam semesta. Maka Allah berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak membusuknya? Tidakkah kamu tahu seandainya kamu membusuknya, niscaya kamu mendapatkanku di sana? Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu tapi kamu tidak memberiku makan. Lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan padahal engkau adalah Tuhan seluruh alam atau alam semesta? Maka dia menjawab, apakah kamu, atau Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu dan kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Dan dia tanya, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu tapi kamu tidak memberiku minum. Lalu orang itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum padahal kau adalah Tuhan alam semesta? Maka dia pun atau Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan minta minum kepadamu dan kamu tidak memberinya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Ya. Hadits ini, teman-teman sekalian, hadits yang sangat mulia, ya, di mana Allah Azza wa Jal, ya, langsung menjelaskan kepada kita dari hadis qudsi, ya, bahwasanya melakukan interaksi positif yang dibolehkan dalam agama sama manusia adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini nanti Allah akan tanya setiap individu di antara kita kalau tidak menjalankan perintah ini. Baik, kita langsung ambil faedah pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ya, menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ya, dan ini perintah langsung Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala membesarkan permasalahan tanda kutip di mata manusia dengan mengatakan, hai anak Adam, saya sakit tapi kau tidak menjengukku. Maka karena kagetnya anak Adam ini nanti pada hari kiamat dia akan mengatakan, bagaimana aku menjengukmu wahai Tuhanku sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Maka jawaban Allah jelas, ya. Bukankah engkau telah mendengarkan hambaku fulan sakit lalu kamu tidak membesuknya atau tidak menjenguknya? Kalau kau menjenguknya maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Ya, di sini berarti Allah SWT membesarkan permasalahan ini tanda kutip, ya, di mata manusia agar manusia faham. Jadi tidak mungkin engkau menjengukku, tapi aku karena perintahkan menjenguk orang sakit, membesuk orang sakit, dan ini ada pahala di sisiku, kenapa kau biarkan? Kenapa kau nggak raih perbuatan itu? Apa sulitnya engkau jalan ke rumah sakit dan menjenguknya? Walaupun hanya beberapa detik saja, beberapa saat saja. Apa susahnya kamu datang membawakan makanan, menghibur dia misalnya? Tidak ada yang sulit dari semua itu. Maka ini poin penting untuk digarisbawahi tentunya, ya. Bagaimana kita harus faham baik-baik bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul, ya, ingin kita memahami kalau apa yang Ia perintahkan berarti Allah yang perintahkan dan berarti Allah akan membalas secara langsung. Jadi tidak usah lihat siapa yang sedang kita bantu, siapa yang sedang kita jenguk, itu embel-embelnya, pernak-perniknya. Yang penting adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, sehingga kita tidak usah milih-milih siapa yang kita bantu, kita tidak usah milih-milih siapa yang harus kita jenguk, ya. Apakah sama ekonominya sama saya atau tidak. Tapi yang penting sekarang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi target adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya untuk menjenguk orang yang sedang sakit, dan sudah kita sebutkan tadi hikmahnya. Pelajaran kedua dari hadis, pentingnya untuk memberi makan kepada orang.
Dan usahakan untuk tidak nolak pada saat orang minta bantuan makan. Dan di hari-hari sekarang ini subhanallah, saudara-saudara kita di Palestina itu menyedihkan sekali teman-teman sekalian. Mereka harus makan rumput, makanan bekasnya, hewan-hewan. Dan segala macam hal kita sudah tidak tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka rezeki. Tapi dari cuplikan-cuplikan yang ada luar biasa menyedihkan. Semoga Allah SWT berikan makan bagi yang lapar di antara mereka. Allah berikan keamanan bagi yang ketakutan di antara mereka. Allah berikan mereka kemerdekaan sempurna. Allahumma amin. Begitu juga dengan teman-teman kita di Indonesia. Berapa banyak Anda selalu temukan setiap hari Anda lagi jalan. Lalu kemudian ada orang miskin di pinggir jalan. Anda cuma lewatin saja. Kenapa Anda tidak mampir berikan rezeki yang Allah berikan kepada Anda? Berbagi dengan mereka. Mereka bisa pakai buka puasa. Apa sih susahnya memberikan 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu yang Allah mudahkan buat Anda. Jangan lewatkan satu orang miskin kecuali Anda berbagi kepada dia. Berikan. Ya, karena ini akan memberikan pahala kepada kita. Mereka lagi butuh makan. Kita tahu mereka butuh makan. Jadi nggak usah lagi negosiasi sama syaitan dan dikatakan, oh ini anak pinjaman lah, itu pura-pura lah. Dan segala. Dari mana Anda tahu dia pura-pura? Oh dari penampilannya jelas-jelas. Tanya diri Anda sendiri, kalau Anda di posisi dia, mau nggak Anda pakai baju kumuh seperti itu? Bau, kotor. Saya kan Anda tidak mau. Karena keadaan Anda sudah lebih baik kan gitu. Dia juga sama hanya. Fitrah manusia tidak mau. Tapi karena keadaan dia. Maka berikan kepada mereka. Anda sudah bantu kemarin, bantu hari ini. Anda sudah bantu di siang. Ternyata dia juga butuh makan malam. Bantu lagi makan malamnya. Ya. Pelajaran ketiga dari hadis adalah pentingnya juga memberikan minum kepada orang-orang. Nah ini juga di bulan Ramadan sangat indah sekali ya. Kita bisa meraih pahala ekstra dari puasa dengan cara membuka puasakan orang lain. Ini pahalanya besar sekali. Berikan makan, memberikan minum ya. Dan minum ini luar biasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Siapa yang memberikan minum seorang muslim yang sedang haus, maka Allah juga akan memberikan minum dia dari haudku. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi memang berikan minum ini luar biasa. Dan Allah SWT besarkan juga keadaan makan dan minum ini. Ya, Allah mengatakan kepada anak Adam nanti hari kiamat ditanya, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Maka dia mengatakan, bagaimana aku memberiku makan sementara engkau Tuhan alam semesta? Bukankah engkau, kata Allah SWT, mengetahui si fulan hambaku minta makan padamu dan kau biarkan? Kalau kau kasih dia makan, maka engkau akan mendapatkan pahala di sisiku. Kenapa aku haus, kau tidak kasih aku air? Maka dia mengatakan, bagaimana aku bisa memberimu minum ya Allah sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Maka kata Allah Azza wa Jal, bukankah hambaku fulan telah haus dan minta minum kepadamu lalu kau biarkan saja. Kalau kau berikan maka kau akan dapat pahala di sisiku. Berarti memang memberi makan, memberi minum ini luar biasa pahala. Berbagi teman-teman sekalian. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ya, beliau tanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Oh ya Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling besar pahala? Maka beliau mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Baik, kita masuk selanjutnya, hadits nomor 902. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul marid wa at'imul ja'i wa fukkul 'ani." Besuklah orang sakit, berilah makan orang yang kelaparan, dan bebaskanlah orang yang ditawan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini kembali Nabi SAW memberikan kepada kita 3 pesan penting. Pelajaran pertama dan pesan pertama adalah udul marid, jenguk orang sakit, besuk orang sakit. Berulang-ulang hadis tadi kita sebutkan ini ya. Perintah Nabi SAW, ayo jenguk, besuk ya. Punya hubungan kerabat atau tidak. Ada yang sakit, kita punya kesempatan, kita bisa menjenguknya. Dan pahala ini subhanallah akan selalu diraih oleh para dokter dan juga para suster, ya, perawat. Mereka selain mencari rezeki bisa niatkan sekaligus untuk menjenguk orang sakit. Dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW seperti membaca doa misalnya. Nanti kita akan pelajari di bab nomor 2 di kitab ya, ini, di kitab nomor 6 ini. Nanti ada doa-doa yang dibaca pada saat kita menjenguk orang sakit. Nah ini sebaiknya para perawat, para dokter menghafal luar biasa doa ini. Maksudnya menjadikan doa ini doa luar biasa untuk dia raih pahala dan dia doakan si pasien. Semoga saja Allah terima doanya dan bisa sembuh. Maka semenjak sembuh dia akan panen pahala dari kesehatan orang tersebut dengan aktivitasnya. Karena dia termasuk yang mendoakan. Kemudian pelajaran kedua yang bisa diambil ini pesan kedua Nabi SAW. Wa'at'imul ja'i. Berikan makan kepada orang yang lapar.
Jangan tinggalkan satupun dari tetangga Anda, dari kaum muslimin, bahkan orang non-muslim yang kelaparan. Selama bisa Anda berbagi makanan tersebut, bagi. Ya, karena memberi makan orang ini besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Sudah kita sebutkan tadi di hadis sebelumnya. Pelajaran ketiga, ini yang tambahannya pesan Nabi SAW juga yang ketiga, wafukul ani, dan bebaskan orang yang ditawan. Subhanallah. Ya, ini kelebihan agama Islam. Orang yang ditawan itu teman-teman dalam medan perang. Karena kita sekarang alhamdulillah dalam kondisi umumnya aman ya. Kecuali teman-teman kita di Palestina, semoga Allah menangkan mereka. Kalau masa dulu tuh peperangan lebih besar persentasenya dibandingkan sekarang. Apalagi Anda pernah dengar ada perang dunia 1, perang dunia 2. Itu kan peperangan itu hampir semua negara berperang satu sama yang lain. Banyak sekali orang yang ditawan, banyak sekali korban ya. Alhamdulillah sekarang jauh lebih aman lah ya. Tetapi teman-teman sekalian, Islam punya satu peraturan khusus ya tentang masalah tawanan ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, berbuat baiklah kepada para tawanan. Sampai beberapa tawanan menceritakan bagaimana baiknya para sahabat melayani mereka. Mereka mengatakan kami menyaksikan sendiri para sahabat Muhammad ya, SAW tentunya memasukkan ke mulut kami roti-roti yang manis dan mereka sendiri makan kurma yang kering. Ya, dan berapa banyak orang-orang yang masuk Islam setelah ditawan karena melihat muamalah atau interaksi yang sangat baik dari kalangan kaum muslimin. Terlebih lagi dibebaskan. Ya. Kalau dibebaskan tuh jauh lebih menyentuh bagi mereka. Karena biasanya orang kalau sudah ditawan, itu 90% nyawanya sudah ditawarkan. Mungkin akan dibunuh gitu kan. 10% dia bisa selamat. Mungkin dengan dia menebus, dengan harta, dengan segala macam. Itu mungkin. Tapi memang orang ditawan tuh bisa disiksa, bisa dibunuh gitu kan. Itu tawanan. Islam datang mengatakan bebaskan, ya, karena memang ini adalah bagian daripada perintah agama kita. Dan tidak sedikit orang yang dibebaskan oleh Nabi SAW dari tawanan, akhirnya mereka masuk Islam. Baik, hadis nomor 903 berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, Innal muslima idha aada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Ya. Sesungguhnya jika seorang muslim membesuk saudaranya yang muslim, maka dia tetap berada dalam khurfatul jannah hingga ia kembali. Maka beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Kata Nabi SAW, buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kita sekarang masuk sudah mulai kepada keutamaan membesuk orang sakit ya. Begitu juga dengan hadis 904 nanti akan ada keutamaan lain juga. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, ada yang pertama pelajarannya, perintah dari Nabi SAW dan motivasi agar kita membesuk orang sakit atau menjenguk orang sakit. Ya, karena beliau mengatakan, kalau muslim menjenguk saudaranya muslim, baru dijanjikanlah apa yang akan didapatkan. Dan pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya orang kalau sedang menjenguk orang muslim, seorang muslim yang sakit, ya, selain memang itu ibadah, selain juga dia bisa meraih pahala dengan mendoakan, selain juga bisa mengambil pelajaran dan mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada dia. Juga orang yang datang, yang sedang sakit, yang didatangi itu bisa terhibur, ya, bisa juga bersyukur terhadap Allah, terhadap nikmat yang dulu Allah berikan, dan dia pasti akan lebih menjaga pada saat Allah kembalikan nikmat tersebut, misalnya nikmat kesehatan misalnya. Maka ini semua pelajaran, dan ini di sini dikatakan ada tambahannya, dia seperti sedang berada di khurfatul jannah atau sedang menikmati buah-buahan yang dipetik di surga. Bisa maknanya adalah nanti buah-buahan itu akan diberikan khusus di surga, tambahan bagi orang yang suka menjenguk orang sakit. Ya. Itu Allahu a'lam yang bisa diambil makna daripada hadis ini. Kemudian selanjutnya 904. Urutan 904 maksud saya, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi, wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbih, wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi hari. Dan yang dimaksud dengan gudwa, ada footnote nomor 610 di bawah, ya, adalah waktu antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Saya ulangi terjemahan, tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga dia masuk waktu sore.
Dan tidaklah dia membesuknya di waktu sore kecuali 70.000 malaikat mendoakannya hingga dia masuk waktu pagi. Dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang siap dipetik di surga. Baik, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa. Ya. Pelajaran yang pertama, adanya motivasi agar kita menjenguk orang sakit. Nah, kembali lagi kepada bab judul kita ya, atau judul di bab kita ini. Memang adanya anjuran untuk membesuk atau menjenguk orang sakit. Dan ini salah satu motivasi atau apa yang bisa Anda dapatkan kalau Anda menjenguk orang yang sedang sakit. Yaitu akan datang, atau ada, ini dulu pelajaran pertama ya, motivasi untuk menjenguk orang sakit. Karena diperintah Nabi SAW. Pelajaran kedua, keutamaan yang didapatkan adalah kalau Anda menjenguknya di pagi hari, walaupun cuma beberapa saat, beberapa detik saja. Cuma datang, doakan misalnya ya, la ba'sa alaika tahur wa syifa, semoga tidak masalah bagi Anda, semoga lekas sembuh ya. Anda doakan, Anda hibur dia, Anda bawakan makanan kesukaannya misalnya, atau buah-buahan atau apalah ya. Yang kira-kira menghibur, dan tentu jangan hal-hal yang haram ya. Jangan membawa seperti minuman keras atau yang lainnya gitu kan. Walaupun dia menyukainya, maka insya Allah ini akan sangat baik. Maka kalau Anda menjenguknya beberapa saat saja, walaupun Anda tidak bawa apa-apa sebenarnya, Anda cuma datang menjenguknya, menghiburnya, mendoakan kebaikan, maka sudah cukup. Allah akan datangkan 70.000 malaikat. Mulai Anda jenguk itu sampai sore hari. Kalau Anda jenguk pagi hari sampai sore, bayangkan berapa jam, terus 70.000 itu mendoakan dia. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari, walaupun hanya beberapa saat saja, ya, maka Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi. Ini berapa jam kita didoakan oleh malaikat? 70.000 lagi. Satu malaikat saja sudah luar biasa. Bagaimana kalau 70.000 malaikat yang mendoakan? Itu kan keutamaan besar sekali. Ya, ini keutamaan lain yang bisa kita dapatkan kalau kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, adanya tambahan keutamaan yaitu dan dia mendapatkan buah-buahan yang siap dipetik di surga. Maksudnya disiapkan, tadi saya bilang, ada buah-buahan di surga dikhususkan bagi orang-orang yang suka menjenguk orang sakit ini. Nanti diberikan keistimewaan buat mereka menikmatinya di surga nanti. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan hadis terakhir dalam bab kita ini. Yaitu hadis nomor 905. Bunyinya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana gulamun Yahudiyyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim. Fanadhara ila abi wa huwa 'indah. Faqala ati' Abul Qasim fa aslam. Fakharaja an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar." Ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi SAW, suatu waktu dia sakit. Maka Nabi SAW menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam agama Islam." Lalu ia memandang kepada bapaknya atau melirik ke arah bapaknya yang ada di sisinya. Maka bapaknya berkata, "Turutilah Abul Qasim." Maksudnya Nabi Muhammad SAW ya. Lalu dia pun masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka." Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Dan yang kedua, bolehnya seseorang Muslim mempekerjakan orang non-Muslim. Di sini seorang Yahudi pernah jadi pembantu Nabi SAW, membantu Nabi SAW dan Nabi bolehkan itu. Ya. Dan pelajaran yang ketiga, bolehnya menjenguk orang yang sakit dari kalangan non-Muslim. Ya. Muslim boleh dijenguk, ya, dan itu hak dia. Non-Muslim juga boleh dijenguk. Misalnya orang tua Anda non-Muslim, paman Anda, kerabat Anda secara umum, pembantu Anda, supir Anda, pegawai Anda, gak ada masalah. Anda menjenguk. Nabi SAW menjenguk anak muda Yahudi ini. Ya. Kemudian yang keempat, pentingnya untuk selalu menawarkan Islam kepada orang non-Muslim. Tawarkan kepada mereka Islam. Jangan tidak ditawarkan. Tawarkan Islam itu kepada mereka agar mereka mau ya, masuk Islam. Dan ini adalah sebuah keselamatan yang luar biasa. Makanya waktu anak muda itu ya, melirik ke arahnya dan ayahnya mengatakan, "Ta'atilah Abul Qasim." Atau ini julukan Nabi Muhammad SAW karena anak pertama beliau namanya Al-Qasim. Ya, maka dia pun syahadat setelah itu. Ya, dalam beberapa athar yang lain dia meninggal. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka. Karena cukup dengan syahadat dia selamat dari api neraka. Bayangkan betapa ruginya teman-teman sekalian kalau Anda punya kerabat, orang tua Anda, kenalan Anda semuanya
mereka itu tidak mengucapkan syahadat dan meninggal dalam kondisi kafir. Ini sudah tidak ada keselamatan. Kenapa Anda tidak tawarkan Islam dulu? Kadang-kadang syaitan membesar-besarkan masalahnya sambil mengatakan di dalam diri Anda, dia mungkin tidak terima, nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Itu nggak usah dipikirkan. Tawarkan saya tentang Islam. Kita tidak pernah tahu. Mungkin memang dia tinggal di pandu sana syahadat. Misal contoh. Tidak ada masalah. Kalau kita sudah tawarkan lalu dia menolak, itu berbeda. Yang penting kita sudah sampaikan. Itu yang penting. Yang penting kita sudah sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita tidak menyampaikan masalah ini. Ya. Pelajaran yang terakhir, yang kelima yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya Islam akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Banyak sekali orang di masa Nabi SAW masuk Islam, kemudian dia meninggal karena ikut berperang misalnya. Setelah syahadat, maka Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini misalnya. Itu seperti kisah Khuwailid, pendeta Yahudi yang masuk Islam di Madinah misalnya. Ya. Ada juga seseorang dari Arab Badui yang baru masuk Islam, lalu dia terbunuh mati syahid di perang Khaybar. Dan cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, syahadat ini luar biasa kedudukannya. Sampai kalau diucapkan dan orang itu tulus karena Allah, maka dipastikan kalau dia meninggal setelahnya dia akan masuk surga. Dan ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Baik teman-teman sekalian, setelahnya ini ada bab ya khusus berbicara tentang masalah bab doa yang dibaca ya pada saat atau dibaca untuk orang sakit. Ini bab nomor 145. Kita langsung masuk saja ke hadis pertama dalam bab 145 ini. Hadis nomor 906 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai' idza ishtaka al-insanu syai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbi'i hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ard ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW jika ada orang yang mengadu tentang sesuatu kepada beliau atau mengadukan luka atau rasa sakit yang dideritanya, maka Nabi SAW menggerakkan jarinya begini. Lalu Sufyan bin Uyainah perawi hadis ini memberikan contohnya, yaitu meletakkan jari telunjuk ke tanah. Ya, saya disentuhkan ke tanah, kemudian mengangkatnya, lalu beliau mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, turbati ardina, ya, artinya debu tanah kami, biriqati ba'dina, dengan air ludah sebagian kami, yushfa bihi saqimuna, ya, tersembuhkanlah orang sakit di antara kami, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menceritakan tentang hadis ini kepada kita. Ya. Pelajaran kedua, pentingnya seseorang mengamalkan sunnah ini di saat ada orang yang dia sendiri merasa sakit atau orang lain yang merasa sakit. Di sini disebutkan rinciannya ya, apakah orang itu merasakan luka, ya, atau rasa sakit yang dideritanya. Ya. Ini semuanya Nabi SAW langsung membacakan ini. Caranya, meletakkan jari telunjuk ke tanah, kemudian mengangkatnya, ya, lalu membaca doa ini. Ya. Bismillahi turbati ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Ya. Lalu kemudian diletakkan di tempat sakit, gitu ya. Dan ini bisa juga ditiupkan, ya, ke jari telunjuk kita, hasil bacaan kemudian kita tempelkan ke badan orang yang sedang sakit. Kemudian selanjutnya, ini yang doa pertama yang kita baca. Yang kedua, hadisnya adalah nomor 907, juga masih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Bahwasanya Nabi SAW menjenguk beberapa keluarganya, beliau mengusapkan tangan kanannya, tangan kanan beliau dan sambil membaca, mengusap ke badannya orang sakit sambil membaca Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penderitaan ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau lah zat yang maha penyembuh. La shifa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah ini termasuk doa kedua yang dianjurkan untuk kita baca. Baik teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran pertama yaitu kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena beliau menyampaikan hadis ini. Yang kedua, sunnah Nabi SAW kalau sedang menjenguk orang sakit, selain kita menghiburnya,
Ya, dan, kita mengambil pelajaran dari saya katakan ya atas nikmat syukur nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Juga kita baca tadi. Ya. Kalau tadi sebelumnya doanya kita telunjuk kita di tanah, lalu kemudian kita angkat, lalu kita nanti tempelkan ke badan orang yang sakit, tentu dengan meniupnya ya di jari telunjuk tadi itu doa Bismillah turbata ardina birikati ba'di yushfa bi saqimuna. Dengan nama Allah ya keberkahan tanah kami dan juga air ludah sebagian kami akan menyembuhkan orang sakit di antara kami bi'idni rabbina dengan izin Tuhan kami. Sekarang doa kedua Allahumma rabban nas sambil pegang tempat sakit. Wahai Tuhannya manusia. Ya. Adhibil ba's, hilangkanlah penderitaan atau penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau zat satu-satunya yang bisa menyembuhkan. La shifa illa shifa, tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sesudahnya. Maka ini juga termasuk sunnah dan sambil memegang badan orang yang sakit tersebut. Nah ini tentu kami tambahkan adabnya kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Jadi jangan sampai Anda laki-laki kemudian Anda mengatakan, oh karena ini doa dipegang badan, maka Anda main pegang-pegang badannya perempuan yang bukan mahram misalnya. Maka itu dihindari. Kecuali Anda mahram, anak sama orang tua misalnya, atau suami istri dan seterusnya. Jadi ini pelajaran kedua adalah menerapkan ya, pada saat menjenguk orang sakit membaca doa ini. Hadis nomor 3, 900 dalam bab ini ya. Bab nomor 145 ini, masalah doa yang dibaca pada saat menjenguk orang sakit. Hadis nomor 908 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah ala urqiqa bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bala qala Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa ant shifaan la yughadiru saqama. Bahwasanya dia berkata kepada Thabit rahimahullah seorang tabi'in, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, iya. Anas membaca, ya, Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia, mudhibil ba's, zat yang menghilangkan penderitaan, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau zat yang maha penyembuh, la shifa illa ant, la syafiya illa ant. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kurang lebih mirip lafadznya dengan hadis nomor 907, tapi ada perbedaan sedikit. Kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan doa dan hadis ini kepada kita. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bolehnya seseorang meruqyah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirk atau ma lam ya takun syirkan. Tidak masalah meruqyah selama memang tidak ada kesyirikannya. Jadi kita baca ayat-ayat Al-Quran, baca doa-doa Nabi SAW. Dan ini coba diterapkan ya. Kita hafal, terapkan kepada pasangan kita yang sedang sakit. Sebelum minum obat dokter, sebelum berkeluh kesah. Bacakan doa ini. Doa-doa ini semua didahulukan. Baru kemudian ikhtiar secara medis. Ya. Ini doa-doa mulia sekali. Ini termasuk bagian daripada ruqyah syariah. Yang dibolehkan. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah doa yang dianjurkan baca. Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia, ya mudhibil ba's, zat yang menghilangkan penyakit, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau zat yang memberikan kesembuhan, la syafi illa ant, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya. Ini termasuk doa ketiga yang dianjurkan kita untuk baca ya, pada saat kita sedang menjenguk orang yang sedang sakit. Hadis nomor 909 berbunyi dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, A'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Bahwasanya Rasulullah SAW menjengukku dan pada saat aku sedang sakit. Dan beliau membaca, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, ya kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita tentang hadis ini dan kronologisnya. Pelajaran kedua, pentingnya orang mendoakan seperti ini. Ini doa yang paling ringkas ya untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan. Kita sebut nama dia. Misalnya nama dia siapa? Ahmad. Allahumma shfi Ahmad. Misalnya nama dia Aisyah. Allahumma shfi Aisyah, gitu kan? Kita begitu mendoakan, ya Allah sembuhkan. Dan ini disunnahkan di sini kalau sunnah Nabi SAW 3 kali beliau ulangi. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Kenapa Sa'ad disebut? Karena nama sahabat yang sedang menukil kepada kita. Jadi nanti Anda ganti nama Sa'ad kepada nama
pasien Anda atau orang yang sedang Anda jenguk. Ya, Anda berdoa kepada Allah SWT. Dan doa Nabi SAW ini luar biasa, mustajab. Ya, karena setelah beliau doakan saat jadi sembuh. Padahal waktu itu tidak diharapkan, saat tidak nyangka dia akan bisa sembuh lagi penyakitnya. Sampai beliau sempat mau segera mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis selanjutnya nomor 910 dari Abu Abdullah Uthman bin Abdul As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya bahwasanya di sini perawi hadis adalah Uthman bin Abdul As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dia mengadu kepada Rasulullah SAW perihal rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di tempat yang sedang kamu rasakan sakit di badan. Misalnya dadanya, pegang dada tersebut, pundaknya misalnya, ya, kepalanya misalnya. Maka dia pegang, ya, semua itu, kemudian membaca 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca 7 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada keagungan dan kekuatan Allah min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dari keburukan yang aku dapatkan dan apa yang aku khawatirkan atau aku takutkan. Ya. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran. Tentu yang pertama kedudukan Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Kalau dia rasa sakit, dia pegang anggota tubuh yang sakit. Di dadanya misalnya, di pundaknya misalnya, di kepalanya misalnya, di mana saja. Penuh keyakinan. Dia pegang tempat sakitnya, lalu dia membaca 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah atau kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Ya. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dari keburukan yang aku dapatkan dan juga aku rasakan. Tapi Bismillah 3 kali, doa ini dibaca 7 kali di tempat yang kita rasa sakit. Selanjutnya hadits nomor 911. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala 'indahu 7 marrat. As'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka illa 'afahu Allah min dhalikal marad." Barang siapa yang membesuk orang sakit yang belum datang ajalnya kepadanya. Perhatikan jaminan Nabi SAW. Selama belum datang ajalnya, belum Allah takdirkan dia mati pada saat itu, maka kalau dia membaca di sisinya, barang sampai membesuk orang sakit yang belum datang ajalnya, ya, belum datang ajal kepadanya dan membacanya 7 kali. Dia baca ini. As'alullah al-azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu, kecuali Allah akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadits ini adalah hadits hasan. Dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari. Dari hadis ini teman-teman sekalian luar biasa. Ada tambahan lagi doa. Anda baca 7 kali. Buat diri Anda atau orang yang sedang Anda jenguk. Jaminan langsung dari manusia terbaik Rasulullah SAW. Anda baca 7 kali ini. Selama ajalnya belum datang dia sembuh. Pendek sekali. 3 potongan doa. As'alullah al-azim. Aku memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Ini aja. Kalau perempuan, ayyashfiyaki. As'alullah al-azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki. Jadi, kata Nabi SAW, illa afahu Allah min dhalikal marad. Kecuali pasti Allah akan sembuhkan. Pelajaran penting dari hadis, ya. Bahwasanya pentingnya seseorang menjenguk orang sakit. Dan berusaha untuk mendoakan di saat dia menjenguk orang yang sedang sakit. Pelajaran kedua, jangan lupa dari 3 potongan doa ini. As'alullah al-azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung, agar menyembuhkanmu. Ini dibaca 7 kali. Hadis 912 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyun ya'uduh. Wa kana idza dakhala ala man ya'udu qala la ba's tahurun insyaallah. Bahwa Nabi SAW masuk ke rumah orang Badui untuk menjenguknya, dan jika beliau masuk kepada orang sakit yang dibesuknya, beliau biasa membaca ya, la ba's, semoga tidak masalah atau tidak apa-apa, tahurun insyaallah,
menjadi pembersih dosa-dosamu insya Allah. Hadis ini riwayat Bukhari. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran lagi. Yang pertama adalah kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita hadis dan doa ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya salah satu sunnah Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit membaca doa ini. Ini juga doa pendek ya. La ba's, semoga tidak masalah buat kamu. Ini sudah bahasa hiburan sekaligus doa ya. La ba's, semoga tidak masalah. Ulang itu, la ba's ya. Tahurun insyaallah, semoga jadi pembersihan dosa-dosamu insyaallah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW ya. Doa-doa yang sangat pendek ya. Jadi saya ulangi, la ba's, semoga nggak apa-apa, tahurun insyaallah. Semoga jadi pembersihan dosa-dosamu. Hadis selanjutnya 913 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu ishtakaita qala na'am qala bismillah arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasid Allah yashfik bismillah arkik. Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau merasakan sakit?" Maka beliau mengatakan benar. Jibril lalu membaca doa ini ya. Bismillah arkik, dengan nama Allah aku merukiamu. min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dan dari setiap jiwa dan mata yang dengki. Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillah arkik, dengan nama Allah aku merukiamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tadi di sini teman-teman sekalian ada tambahan khazanah lagi dari doa-doa yang kita baca baik buat diri kita atau orang yang sedang kita besuk kalau sakit ya. Kita langsung ambil pelajaran dari hadis yang pertama, kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita tentang riwayat ini. Yang kedua, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi SAW karena langsung didoakan oleh Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Berarti ini memang kedudukan Nabi SAW secara khusus karena beliau didoakan langsung oleh Jibril alaihissalam. Dan yang ketiga, bahwasanya Nabi juga sakit. Sebagaimana kita sakit. Dan di sini diajarkan cara bagaimana supaya bisa sembuh. Ya. Selain pengobatan, obat, mengkonsumsi obat, tapi ada doa-doa ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Harusnya mereka dahulukan doa, baru kemudian mereka minum obat. Bukankah kita sebelum makan berdoa dulu, sebelum tidur berdoa dulu, sebelum keluar rumah, sebelum masuk kamar mandi, sebelum ini dan sebelum kita kerjakan aktivitas. Kalau sesudah kita bersyukur, maka kita berdoa dulu baru kemudian kita ikhtiar secara medis. Ya, jadi Nabi sendiri sakit dan Nabi justru bukan diberikan obat pada saat itu oleh Jibril, tapi diajarkan atau didoakan oleh Jibril AS. Pelajaran keempat inilah doa yang harusnya dijaga tentunya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku merukiamu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari semua yang menyakitimu. Wa min syarri nafsin aw ainin hasid, dan dari jiwa dan mata yang dengki. Allah yashfik, ya. Bismillah arkik, semoga Allah sembuhkan engkau, dan dengan izin Allah aku merukiamu. Jadi ini termasuk doa-doa yang harus dijaga teman-teman sekalian. Saya ulangi lagi, Bismillah arkik, dengan nama Allah aku merukiamu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari semua yang menyakitimu. Wa min syarri nafsin aw ainin hasid, dan dari jiwa dan mata yang dengki. Allah yashfik, semoga Allah sembuhkan engkau. Bismillah arkik, dengan nama Allah aku ya merukiamu. Selanjutnya hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab ini yaitu hadis nomor 914, sekaligus kita tutup pengajian kita dengan hadis ini. Berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. Bahwasanya mereka berdua, maksudnya Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, memberikan kesaksian bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar, maka Allah membenarkan ucapan mereka seraya mengatakan la ilaha illa ana, memang benar tidak ada Tuhan selain aku, wa ana akbar, dan akulah zat yang paling besar atau Maha Besar. Dan kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada sekutu bersamanya,
Maka Allah berfirman, la ilaha illa ana. Maka Allah mengatakan, benar tidak ada Tuhan selain aku. Wahdi, aku sendiri saja. La syarika li, tidak ada sekutu bersamaku. Dan kalau seorang hamba mengatakan, la ilaha illallah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Miliknya kerajaan dan miliknya puji-pujian. Maka Allah mengatakan, benar, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Liyal mulk, milikkulah kerajaan, walihal hamd, dan milikkulah puji-pujian. Dan kalau seorang hamba mengatakan, la ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah, maka Allah akan menjawab, mengatakan dan membenarkan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, atau aku, wala hawla wala quwata illa bi, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisiku. Kemudian kata Nabi SAW, ya, penutupan hadisnya, siapa yang baca pada saat dia sedang sakit, kemudian dia meninggal dunia, niscaya dia tidak akan dilahap oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Lalu saya teman-teman sekarang kita ambil pelajaran dari hadis dan sekaligus kita tutup tentunya pertemuan kita ini. Kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, karena mereka berdua lain telah memberikan kesaksian tentang penyampaian Nabi SAW dan menyampaikan kepada kita. Pelajaran yang kedua, kedudukan la ilaha illallah kalau digabung dengan Allahu Akbar. La ilaha illallah sendiri sudah sangat agung. Kalau digabungkan dengan Allahu Akbar, maka Allah SWT langsung akan membenarkan hamba yang mengucapkan itu. Di saat ini Anda ucapkan lagi ikut taklim, Anda mengatakan misalnya la ilaha illallah Allahu Akbar. Maka saat itu Allah langsung merespon Anda. Sambil mengatakan betul-betul memang la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan memang selain aku. Ya. Wa ana akbar, dan aku memang zat yang maha besar. Kalau Anda mengatakan la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, maka Allah langsung menjawab di saat itu, la ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan memang selain aku dan aku sendiri esa, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bersamaku. Kalau Anda mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamd, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan miliknya kerajaan dan miliknya puji-pujian, maka Allah langsung menjawab la ilaha illa ana, memang betul tidak ada Tuhan selain aku. Liyal mulk, memang milikku kerajaan itu yang sebenarnya. Waliyal hamd, dan hanya milikku juga puji-pujian. Dan kalau orang mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada kekuatan kecuali dari sisi Allah, Allah menjawab la ilaha illa ana. Dan betul memang tidak ada Tuhan selain aku, wala haula wala quwata illa bi, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisiku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisiku. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, siapa yang ucapkan salah satu dari 4 potongan ini, la ilaha illallah Allahu Akbar, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, atau la ilaha illallah kemudian wala haula wala quwata illa billah, maka ini akan membuat dia kalau meninggal di akhir ucapannya itu, maka dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Berarti memang menandakan keutamaan zikir ini, ya. Dan kalau orang baca di saat dia sedang sakit dan kemudian ajal datang, maka dijamin dia akan selamat dari api neraka. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan di bab 146, yaitu bab anjuran menanyakan keadaan orang sakit kepada keluarganya.